Berdoa dicukupkan. Silakan nama ibu dan bacaan Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini apakah kalian masih semangat gak nih? Oke, kita coba naik semangat ya jadi hari ini akan dijelaskan semangat pagi, siap-siap, bersemangat, tuntut ilmu, bisa. Pagi-pagi, siap-siap, bersemangat, tuntut ilmu. Oh yeah. Semangat nih, kalian ada tahu nggak sih? Kalian udah mulai materi apa? Oke, berarti hari ini kita akan bahas mengenai produk jasa dan perbankan. Sebelum masuk ke pengertiannya, kalian ada yang tahu nggak sih produk jasa dan perbankan itu sendiri merupakan apa? Tahu ibu saya. Apa nih? Produk jasa dan perbankan itu merupakan pelayanan dan juga fasilitas yang disediakan oleh bank untuk nasabah. Misalnya tabungan, kredit, transfer, dan juga pembayaran. Oke, bener banget nih Naila. Terima kasih Bu. Oke, jadi pengertian produk dan jasa perbankan sendiri itu merupakan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, menyimpan uang, mengelola, dan juga memindahkan uang sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya ini produk dan jasa perbankan ini memiliki tujuan ya teman-teman. Yang pertama ini adalah memudahkan transaksi keuangan, yaitu produk dan jasa bank membantu orang untuk melakukan pembayaran, transfer, dan juga penyimpanan uang dengan lebih cepat. Jadi tanpa adanya bank ini, transfer uang juga jauh lebih rumit dan juga bisa memakan waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua ini ada memberikan keamanan dalam penyimpanan dana, yaitu uang yang disimpan di bank jauh lebih aman dibanding disimpan di rumah sendiri. Karena kalau kita simpan uang di bank ini tentunya akan dilindungi oleh sistem keamanan lembaga dengan dimana apa yang disebut dengan OTS. Jadi kalau misalnya kita simpan uang di bank sendiri tentunya masih waspada ya teman-teman karena takut ada maling. Yang ketiga ini ada mendukung kegiatan ekonomi. Jadi bank ini berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. Pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk mengembangkan modal bisnis mereka. Lalu yang keempat ini ada memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya layanan perbankan, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi banyak tempat untuk mengurus keuangan dan bisa dilakukan di kapan saja dan di mana saja. Lalu selanjutnya ini ada jenis-jenis produk dan perbankan. Yang pertama ini ada produk simpanan nih. Jadi produk simpanan itu sendiri merupakan layanan kepada nasabah untuk menyimpan uang di bank seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Lalu yang kedua ini ada produk pinjaman teman-teman. Jadi bank ini mencairkan uang pada nasabah untuk berbagai kebutuhan dan nasabah ini wajib mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Contohnya ini kredit usaha rakyat, terus kredit kendaraan bermotor, dan juga kredit pemilikan rumah. Lalu yang ketiga ini ada produk investasi. Jadi produk investasi ini merupakan layanan keuangan yang menanamkan dananya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil pada waktu yang akan datang. Contoh ini seperti reksadana dan juga asuransi. Nah, selanjutnya ini ada contoh produknya teman-teman. Jadi produk simpanan tadi kan juga terbagi jadi tiga bagian nih. Yang pertama adalah tabungan, giro, dan juga deposito. Jadi pengertian tabungan sendiri itu merupakan produk simpanan yang fleksibel dan juga bisa disimpan ataupun diambil kapan saja. Contohnya ini seperti ATM dan juga mobile banking. Lalu yang kedua ini ada giro. Giro sendiri merupakan simpanan yang biasa digunakan oleh pelaku bisnis ataupun perusahaan. Contohnya seperti cek ataupun bilnya giro. Lalu yang ketiga ini ada deposito. Deposito sendiri merupakan simpanan dengan bunga yang lebih tinggi, biasanya sekitar 1 sampai 12 bulan. Lalu produk pinjaman ini terbagi dari tiga bagian teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada
KUR yaitu pinjaman berbunga rendah yang disubsidikan pemerintah atau UMKM. Jadi UMKM ini bisa pinjam uang ke KUR ini. Lalu yang ketiga ini ada KKB, yaitu pinjaman khusus untuk membeli motor atau mobil dengan cara dicicil setiap bulannya hingga lunas. Lalu yang ketiga ini ada KPR, yaitu pinjaman dalam jangka panjang untuk membeli rumah, apartemen ataupun properti lainnya. Lalu pinjaman investasi ini juga terbagi dari dua bagian teman-teman. Yang pertama ini adalah reksadana. Reksadana sendiri itu merupakan investasi penggabungan antara uang pribadi dan juga uang investor lain. Lalu yang kedua ini adalah asuransi. Asuransi sendiri merupakan produk perlindungan keuangan berupa asuransi jiwa dan juga kesehatan yang ditawarkan langsung melalui bank. Oke, jadi sini ada produk-produknya yang teman-teman ya, ada cek giro, terus giro dan juga deposito. Selanjutnya masuk ke dalam kuis nih teman-teman. Pada masih semangat gak? Oke, jadi nanti caranya itu ibu akan membacakan. Nanti kalian bisa angkat tangan ya teman-teman. Ya, paham nggak? Paham. Jadi soal pertama itu mengenai PT Maju Bersama adalah perusahaan yang sering melakukan transaksi pembayaran kepada supplier dan jumlah besar setiap harinya. Perusahaan tersebut itu membutuhkan produk terbaik yang memudahkan transaksi bisnis secara cepat dan tercatat. Produk yang paling tepat adalah A. Tabungan biasa karena mudah diakses, B. Deposito karena bunganya lebih tinggi, C. Giro karena dirancang khusus untuk transaksi bisnis besar menggunakan cek, D. KUR karena bunganya rendah, D. Reksadana karena dikelola oleh profesional. Ulang teman-teman. 1, 2, 3. B. Oke, jawabannya itu ada C. Giro, jawabannya C itu Giro karena dirancang khusus untuk transaksi bisnis besar menggunakan cek. Bener kan teman-teman jawabannya? Betul. Sama kan? Sama. Oke, coba kita cek ya teman-teman jawabannya. Oke, benar banget nih jawabannya. Karena Giro sendiri itu dirancang khusus untuk bisnis yang membutuhkan transaksi dalam jumlah besar dan juga tercatat secara resmi melalui Giro ataupun Giro. Oke, soal nomor 2 teman-teman. Jadi soal nomor 2 ini yaitu Doni adalah seorang pelaku UMKM yang baru saja memulai usaha lapangan dan dia membutuhkan modal tambahan sebesar 20 juta namun dia memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Jadi produk pinjaman yang paling tepat adalah A. KPR karena jangka waktu lebih panjang, B. KKB karena mengurus kendaraan, C. KLB karena bunganya rendah, D. KTH karena ada jaminan dari cepat cair, KUR karena berbunga rendah, disubsidikan oleh pemerintah dan juga khusus untuk UMKM. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ulang ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Najib. Jawabannya yang KUR karena berbunga rendah, isi subsidi pemerintah, sama dia khusus untuk UMKM. Oke, jawabannya pada sama kan teman-teman? Oke, kita lihat ya jawabannya benar apa enggak. Lagi benar banget nih karena KUR sendiri merupakan bunga yang rendah di subsidi pemerintah dan khusus untuk UMKM. Karena KUR ini ditentukan khusus oleh bank UMKM, jadi UMKM ini boleh minta uang ini ke KUR. Oke, selanjutnya ini ada soal saya tadi teman-teman. Nanti menurut pendapat kalian aja ya, jadi nggak ada yang salah dan juga nggak ada yang benar. Baik ya, Bu. Pertama, ya. Jadi soal essay terakhir itu seorang kepala keluarga berusia 40 tahun berpendapat bahwa dia tidak perlu menggunakan produk asuransi dan bank karena menurutnya asuransi hanya membuang uang sia-sia. Dia memilih menyimpan uangnya sendiri sebagai cadangan dana darurat. Setuju atau tidak setuju Pak kamu dengan pendapat kepala keluarga tersebut? Kemukakan pendapatmu. Itu yang lama ya. 1, 2.
Fadisha boleh. Oke, terima kasih Ibu. Menurut saya kurang setuju ya Bu sama kepala keluarga tersebut karena bagaimanapun juga kita tuh sebenarnya butuh asuransi juga buat jadi pegangan kita kalau misal amit-amitnya tuh terjadi sesuatu di luar kendali kita gitu, walaupun sebenarnya tabungan itu juga penting tapi kan asuransi itu juga bisa membantu kita di kemudian hari. Oke, makasih Fadisha karena sudah memaparkan pendapatnya. Ada Coach, tadi siapa ya? Oke, jadi pemaparan materi pada hari ini sudah selesai teman-teman. Jadi ada yang bisa menyimpulkan siapa? Ada yang bisa menentukan. Boleh teman-teman ya. Mau mau. 1, 2, 3. Kaila boleh. Oke, jadi kesimpulan pada materi kali ini itu produk kerjaan perbankan itu merupakan layanan yang disediakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, menyimpan, mengelola, dan memindahkan uang. Nah, bank ini juga menyediakan 3 jenis produk utama, yakni produk simpanan, produk pinjaman, dan produk investasi yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah yang berbeda-beda. Oke, karena Kaila sudah membantu untuk menjawab kesimpulannya, Kaila langsung saja. Oke, karena pemaparan materi pada hari ini sudah selesai, cukup sekian saja ya teman-teman ya. Semoga materi pada kali ini bisa Semoga materi ini kalian bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.